Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Saudara, mari kita awali hari kita dengan merenungkan firman-Nya, untuk kita boleh mencari pimpinan Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga hidup kita senantiasa boleh dituntun oleh Tuhan di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami, memberikan kami hikmat pengertian, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan ini boleh menuntun hidup kami, menjadi pimpinan atas hidup kami, sehingga hidup kami boleh senantiasa berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, tolong kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan melanjutkan perenungan kita dari kitab Ayub. Dan hari ini kita tiba di pasal yang ke-9 dan pasal yang ke-10. Namun saya tidak akan membacakan semuanya. Di sini saya ingin mengajak saudara sekalian memperhatikan pasal yang ke-9, ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4 saja. Demikian firman Tuhan. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah yang dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, pasal yang ke-9 dan pasal yang ke-10 ini merupakan jawaban Ayub terhadap temannya yang bernama Bildad. Nah, saudara, di sini awalnya Ayub menyetujui apa yang dikatakan oleh Bildad, bahwa jika ada orang yang berdosa lalu ia bertobat, maka Allah akan mengampuninya dan Allah akan memulihkan keadaannya. Nah, namun saudara, hal ini melahirkan dilema bagi Ayub sendiri di tengah penderitaannya pada saat itu. Yang pertama, Ayub menyadari bahwa dirinya tidak melakukan dosa yang besar. Ia merasa tidak berdosa. Tapi kenyataannya, ia sangat menderita. Ia seolah-olah mendapatkan hukuman yang begitu luar biasa dari Tuhan. Sekali lagi Ayub merasa tidak bersalah dalam hal ini. Karena itu ia berseru pada ayat yang ke-21 pasal yang ke-9. Ia berseru di dalam kepasrahannya. Aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Dan yang kedua, dilema yang kedua adalah sudah pengenalan Ayub akan Allah membuatnya makin tidak memahami penderitaannya. Bagi Ayub, Allah itu adalah Allah yang maha kasih, maha pengampun, maha pemurah. Allah juga adalah Allah yang maha kuasa, yang mengendalikan alam semesta, baik bumi maupun bintang-bintang di langit, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melawan Allah. Ayub juga menyadari bagaimana Allah adalah Allah yang maha adil di dalam setiap keputusannya. Hukuman yang dijatuhkannya adalah mutlak, tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Oleh karena itu Ayub makin tidak mengerti, kalau seandainya Allah itu baik, Allah itu berhikmat, Allah itu maha kuasa, maha adil, mengapa ia menderita? Sudah di sini Ayub makin menyadari kefanaannya dan kelemahan dirinya. Nah, sudah di tengah ketidakpahaman akan penderitaan Ayub, sudah Ayub justru makin mendekat kepada Allah. Sudah ia makin bergantung pada Allah. Itu dibuktikan saudara dengan bagaimana Ayub berseru kepada Tuhan. Ia berseru memohon supaya Tuhan memberitahu alasan di balik penderitaannya. Ayub juga makin menyadari bahwa sesungguhnya ia hanyalah manusia yang fana, yang terbuat dari tanah liat. Dan bagaimana ia memohon kepada Tuhan untuk ia meninggalkan dunia ini saja. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, di tengah penderitaannya, di tengah
apa yang ia alami, Saudara, Ayub tidak meninggalkan Tuhan, melainkan ia makin dekat, makin berserah bergantung pada Tuhan. Nah, Saudara, pengalaman Ayub ini saya rasa Saudara sangat dekat dengan kehidupan kita. Bagaimana tidak, Saudara? Ada banyak orang percaya atau mungkin kita saat ini, di tengah kesetiaan kita, di tengah iman kita, Saudara, kita tetap saja mengalami yang namanya masalah demi masalah. Penderitaan mungkin masih terus menghantui kita. Masalah ekonomi, sakit penyakit, relasi, dan lain sebagainya. Mungkin itu masih menghiasi kehidupan kita. Nah, Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, di tengah penderitaan itu, di tengah pergumulan itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, Saudara, meneladani Ayub. Di tengah ketidakmengertian, di tengah ada banyak hal yang sukar untuk dipahami oleh Ayub, Saudara, Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ayub tidak akhirnya berbantah-bantahan dengan Tuhan. Tidak marah. Ia tidak juga akhirnya mencoba melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melainkan Ayub terus dekat, terus menyatakan kebergantungannya kepada Tuhan. Saudara, saya rasa ini adalah sikap yang tepat. Kita, Saudara, tidak boleh seperti orang yang tidak beriman, yang menyalahkan Allah, lalu meninggalkan Allah, menjauhinya. Melainkan sebaliknya. Penderitaan itu, pergumulan itu menyadarkan kita bagaimana kita perlu Tuhan. Kita perlu untuk mendekatkan diri senantiasa kepada Tuhan. Kita yang fana ini butuh Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab apa? Sebab Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Dan Tuhan yang Maha Besar itu sanggup untuk membebaskan, sanggup untuk menopang, menguatkan langkah hidup kita. Sehingga tiap-tiap persoalan kita bisa lalui di dalam kekuatan, di dalam pertolongan Tuhan. Saudara, mari kita meneladani Ayub. Kita hidup sebagai orang yang senantiasa bergantung, berserah kepada Tuhan. Di dalam setiap situasi, kondisi yang kita hadapi, kiranya kita boleh senantiasa melibatkan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami kembali menyerahkan hidup kami, diri kami. Kiranya Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, menguatkan kami, menopang kami di tengah segala macam persoalan hidup. Kiranya Tuhan terus berjalan bersama dengan kami. Ajar kami untuk senantiasa melihat Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.